BPJS menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, naik haji, jual beli tanah. BPJS merupakan program yang sangat bagus untuk membantu warga miskin terkait dengan kesehatannya. Menjadi tidak bagus karena ditempelkan ke program lain, seperti parasit dalam tumbuhan. Kalau ada benalu, tumbuhan besar menjadi tidak sehat. Juga dia seperti tumor bahkan kanker dalam tubuh. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini kita mendapatkan kabar yang tidak sedap karena niat negara untuk membantu warga miskin menjadi kurang nyaman didengarkannya, yaitu BPJS Kesehatan menjadi persyaratan ketika ngurus SIM, STNK, haji, ataupun jual beli tanah. Pada dasarnya, niat tersebut, maksudnya BPJS, itu kan program yang bagus ya. Ketika ada JKN KIS, jadi kartu Indonesia Sehat untuk orang yang kurang mampu, miskin dan lain sebagainya, itu kan bagus. Tetapi ketika menjadi persyaratan, wah, ini yang perlu kita bahas. Ayo kita baca beberapa media. Selanjutnya nanti kita pilih salah satu, mana yang paling tepat untuk kita pecahkan dan kita cari solusinya. Pertama, misalkan kita lihat di CNN Indonesia, BPJS jadi syarat urus SIM, STNK, naik haji, hingga jual beli tanah. Ini sebagaimana yang saya bacakan tadi, bahwa ada berbagai persyaratan, yaitu ngurus BPJS ketika 4 hal tersebut. Mulai Maret, pasti kalian, kok begitu ya? Coba kita lihat di yang lainnya, di liputan 6 kesaktian BPJS Kesehatan, syarat beli tanah, bikin SIM hingga naik haji. Selanjutnya, ini hampir sama sih dengan yang pertama tadi. Yang ketiga di Kompas, BPJS Kesehatan bakal jadi syarat haji dan umroh. Ini kata Kemenag. Wah, ini kan 3 berita tadi hampir sama. Pilih yang mana? Oke, pilih yang pertama saja nggak apa-apa karena relatif lebih lengkap judulnya. Semoga isinya juga sama. Kita lihat, BPJS jadi syarat urus SIM, STNK, naik haji hingga jual beli tanah. Ini yang terpublis di CNN Indonesia pada hari Senin. Jakarta, CNN Indonesia, warga yang ingin membuat surat izin mengemudi atau SIM, STNK, melaksanakan ibadah haji atau umroh, bahkan jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat. Jadi kalian harus mempunyai BPJS Kesehatan. Kalau tidak, kemungkinan besar kesulitan untuk mengurus 4 hal tadi. Hal tersebut tertera dalam Instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi Inpres yang keluar pada tahun 2022 ini nomor 1. Presiden melalui instruksi yang dikeluarkan pada 6 Januari 2022 itu meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyempurnakan regulasi untuk permohonan atau pemohon SIM, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, menyertakan syarat kartu BPJS Kesehatan. Wah, ini sudah dikomunikasikan dengan teman-teman kepolisian. Bagaimana untuk mengurus 3 hal yang di kepolisian selain haji, itu harus mempunyai BPJS Kesehatan.
menyempurnakan regulasi untuk memastikan pemohon SIM STNK dan SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tulis Inpres tersebut. Presiden juga menginstruksikan Menteri Agama untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat bagi calon jamaah umroh dan haji. Nah, ini terutama pada para calon jamaah haji sudah dikomunikasikan dengan Kemenak. Begitu juga yang umroh ya. Menteri Agama juga diminta untuk memastikan agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan ibadah haji khusus menjadi pekerja aktif atau peserta aktif dalam program JKN. Hal tersebut juga berlaku kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal ataupun non-formal di lingkungan Kementerian Agama. Jadi semua yang ada hubungannya dengan pendidikan Kementerian Agama juga berlaku. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah per 1 Maret mendatang. Wah, ini yang ngurusin tanah ini sudah juga berlaku. Dalam surat tersebut, maksudnya surat nomor HR 02164/400/2/2022 terkait dengan Dirjen atau yang ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Susus Windanata itu sudah berjalan, maksudnya berlaku 1 Maret. Dalam surat tersebut, permohonan pelayanan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus menyertakan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan. Jadi pengurus tanah pun sudah wajib per 1 Maret. Adapun surat tersebut ini kalau menyatakan bahwa aturan ini sesuai dengan terbitnya Inpres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Lebih lanjut, surat tersebut menjelaskan bahwa JKN bersifat wajib alias mandatori dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan 4 hal yang juga beruntut terkait dengan dunia pendidikan di Kementerian Agama yang semuanya wajib untuk mendaftar di BPJS Kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Sebelum kita analisis, sebetulnya kalau kita ngomong BPJS Kesehatan maka kita sangat senang karena kalau di dalam Undang-Undang nomor 34, maksudnya Undang-Undang Dasar 45, pasal 34 ayat 1 kan dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi negara itu dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial itu akan memfasilitasi seluruh warga miskin yang ada di Indonesia mendapatkan asuransi. Jadi mereka mendapatkan JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat. Jadi semuanya akan terfasilitasi. Niatnya kan bagus, yaitu tidak hanya orang kaya, tetapi orang miskin yang tidak mampu pun terfasilitasi terkait dengan kesehatannya. Dia masuk asuransi kesehatan. Ketika tidak mampu, maka datang ke rumah sakit atau tempat-tempat yang ditunjuk bisa untuk mengobatkan apa yang menjadi deritaannya. Itu kan sekali lagi pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sudah tercover. Namun kalau kalian melihat di dalam pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Maksudnya diterjemahkan dalam bahwa dibantu
semua masyarakat harus menjadi anggota BPJS Kesehatan dengan semacam subsidi silang, itu juga bagus. Karena sekali lagi saling membantu, gotong royong sebagai ciri warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi warga yang memang mampu, ya mampu atau bisa atau secara peduli ikhlas membantu mereka yang miskin. Namun permasalahannya adalah pada kesempatan ini menjadi berubah ketika itu dipersyaratkan pada waktu ngurusin SIM, STNK, haji ataupun lainnya. Jadi kalau ngurusin SIM, STNK, haji dan urusan tanah jual beli menjadi tidak menarik karena sebagian pada waktu ngurusin itu kan agak menjadi low, kok menjadi begini persyaratannya. Kalau hal itu tidak dipersyaratkan, mungkin bagian yang ngurusin BPJS, maksudnya JKN, selanjutnya berpikir bagaimana caranya. Lah, inilah yang menjadi problem. Jadi sebetulnya adalah solusi yang digunakan bagaimana bergotong royong membantu warga miskin. Selanjutnya bisa mengcover semua kesehatan anak negeri ini. Kalau menurut saya, pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia memang mempunyai program yang sangat bagus. Pertama itu, kita harus support semuanya. Kedua, bahwa semuanya ada saling pengertian antara yang kebetulan mendapatkan rezeki dan yang miskin ada pengertian, itu juga bagus. Ketiga, ada sebuah program dari pemerintah terkait dengan JKN KIS yang digunakan semua mendapatkan BPJS. Yang warga miskin, JKN KIS-nya kemudian diberikan. Yang mereka tidak mampu menjadi PBI, penerima bantuan iuran menggunakan JKN KIS tersebut. Itu juga bagus. Yang kurang bagus menurut saya sih, nggak tahu menurut kalian, yaitu ketika program itu ditempelkan ke program-program ketika mau ngurus STNK, SIM, haji, ataupun ketika ngurus terkait dengan jual beli tanah. Karena itu adalah program yang berbeda. Akan lebih baik misalkan mereka yang setiap hari bergelut di BPJS Kesehatan ya langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Bukan mereka langsung ikut program atau menempelkan program yang sebetulnya sudah siap semuanya. Toh pada waktu ngurus SIM itu kan orang sadar bahwa SIM itu dibutuhkan. Ada sebagian masyarakat yang tidak sadar loh. Nanti kalau ini ditempelkan bisa menjadi tidak bagus, maksudnya menjadi ya kalau begitu nggak usah ngurus SIM. Nah ini yang kita tidak menginginkan. Biar yang ngurusin SIM tetap berjalan dan selanjutnya hal ini tidak menghalangi. Begitu juga yang ngurusi STNK. Mereka membayar pajak terhadap negara itu kan sudah bagus ya. Mengapa harus ditempelkan di program itu terkait dengan BPJS Kesehatan? Maksudnya untuk bantuannya itu. Mereka membayar pajak itu sudah bagus. Ada banyak orang yang nakal yang tidak membayar pajak terkait dengan STNK ya. Ini kebetulan rakyat itu tertib untuk membayarnya. Ya memang karena hubungan dengan yang sangat penting bagi mereka. Yang ketiga terkait dengan ibadah haji. Mengapa harus dihubungkan dengan JKN atau BPJS Kesehatan? Toh mereka itu sekali lagi ini adalah hubungannya dengan ibadah mereka. Tanpa harus dijadikan sebagai batasan, itu juga bisa berjalan. Terkait dengan jual beli tanah, orang yang jual beli tanah pasti ada pajak untuk negara. Orang yang naik haji juga ada input masukan untuk negara. Jadi 4 hal tersebut semuanya
itu menjadikan negara kita lebih makmur, lebih sejahtera. Kalau dihalangi dengan program tersebut, maka bisa berkurang terkait dengan proses itu semuanya. Dan yang kedua adalah kenyamanan seseorang menjadi berubah. Mungkin kalian bertanya, kan ini sudah masuk dalam impres, sudah ditetapkan oleh presiden. Ya, kita harus hormati kepada Pak Presiden sudah menandatangani Impres nomor 1 tahun 2022 yang pertanggal 6 Januari tersebut. Itu bagus. Seandainya berkenan untuk mengubahnya demi kebaikan negeri, ini akan lebih bagus. Maksudnya supaya program BPJS Kesehatan berjalan dan semua masyarakat yang kaya juga berjalan dengan bisa subsidi silang terhadap warga miskin, sehingga nanti ketika ada JKN KIS yang dibagikan oleh Pak Presiden kepada orang-orang miskin ataupun yang lain, itu selanjutnya bisa diterima dengan baik, hati ikhlas semuanya. Dan yang lebih penting lagi juga bahwa tidak ada satupun orang yang mengurusi hal-hal yang demi kebaikan negeri, urus SIM, STN, haji, dan jual beli tanah, kemudian terhambat karena BPJS Kesehatan. Bukan berarti tidak mau membayar terkait dengan iuran BPJS Kesehatan ini, tetapi coba membuat program itu tidak harus ditempelkan kepada yang lain. Lembaga ini bisa berjalan sendiri tanpa harus menjadi hantu atau menjadi penakut atau menjadi hal yang bisa menakuti terhadap rakyatnya untuk membayar pajak terhadap hal-hal tersebut. Semoga bermanfaat, semoga ini sebagai masukan terhadap Pak Presiden ataupun teman-teman yang lainnya supaya BPJS Kesehatan berjalan dengan baik, warga miskin yang termasuk dalam JKN KIS juga bisa terbantu oleh masyarakat yang cukup rezekinya, yang kaya maksudnya, dan yang lebih penting adalah mereka yang mengurus SIM, STNK, naik haji, jual beli tanah, atau pendidikan di Kementerian Agama tidak terbatasi, tidak terganggu karena proses membantu BPJS Kesehatan ini. Akhirnya kalau mereka membantunya dengan ikhlas, meskipun dalam koridor diperintahkan oleh negara, maka semuanya akan nyaman dan menikmati semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.